Oke, kawan-kawan, GitHub.io udah, Firebase sudah. Sekarang Heroku. Kita mau belajar deploy aplikasi website kita, codingan portofolio yang kalian udah buat, kita deploy ke Heroku. Kalau kemarin udah GitHub.io, udah Firebase, mungkin kalian mau coba ada alternatif lain nggak? Nah, Heroku ini bisa jadi alternatif yang oke juga ya. Jadi dia gratis, ada juga yang berbayarnya. Nah, aplikasi Node.js kalian juga bisa deploy. Mungkin kalian bikin aplikasi pakai React.js, kalian bisa deploy di sini, atau kalian bikin API pakai Express.js, kalian juga bisa deploy di sini. Jadinya nantinya mungkin nah, aplikasi kita akan ada herokuapp.com. Kalau Firebase kan Firebase app ya, firebaseapp.com mungkin begitu. Nah, kalau herokuapp.com. Sebenarnya untuk alamat ini kita bisa buat domain kita sendiri, misalnya onesinus.com gitu. Nanti itu bisa di custom sebenarnya ya. Nanti itu lanjutan lah. Nah, untuk Heroku ini programming language yang dia support. Banyak sebenarnya fiturnya, nggak cuma deploy doang ya. Cuma kita mau coba fitur deploy-nya dulu. Termaksud ini continuous delivery, continuous integration, dia juga bisa ya. Jadi misalnya ketika saya nge-push ke branch master misalnya, atau branch develop, nanti dia otomatis nge-build dan kita langsung bisa lihat hasilnya gitu ya. Itu bisa juga. Nah, ini GitHub integration ya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja mengeluarkan jurus dunia persilatan, sign up dulu. Ini saya pakai email saya yang baru buat ya, jadi teman-teman yang belum punya akunnya juga bisa sama-sama lihat dan kita buat bareng-bareng. Nama pertamanya adalah kode Kito atau kode Kito @gmail.com. Ini kawan-kawan isi pakai email masing-masing. Company name-nya mungkin PT Ones PT lah. Nah, ini role-nya mungkin bisa diisi. Ini bebas aja sih, student ya. Primary development language. So, I'm not developer ya. Saya sales software. Oke, kita buat free account. Oke, almost there. Sekarang kita ke email. Untuk apa? Biasa ya, ketika register kayak GitHub, Firebase, Firebase pakai email sih. Terus Heroku kita perlu verifikasi ke email supaya email yang dimasukin tuh benar. Waduh. Ini email saya ketahuan nih isinya nih. Oke, kita verifikasi dulu. Firebase kemarin GitHub udah, Firebase udah, sekarang Herokunya mana nih? Waduh, kipasnya kenceng banget. Oke, kita cek di sini udah masuk apa belum, refresh. Kalau belum masuk, ini masuk ya Heroku ya. Kita buka emailnya, kita klik untuk memverifikasi email kita di Heroku. Oke, ini form lanjutannya, create new password. Kawan-kawan gak boleh tahu ya. Ini rahasia perusahaan. Kemudian kita apa nih? Udah terpenuhi kah? Ulangi. False. Kok saya sebutin maksudnya? Bentar. Must contain letter, number, and symbol. Waduh, rumit sekali memang ini password ini ya. Oke, kita coba. Waduh, ini bisa nih. Oke, jadi password harus sama juga. Oke. Selanjutnya, welcome to Heroku. Artinya kita udah selesai ya proses pendaftaran Herokunya. Selanjutnya kita akan diarahkan ke dashboard.heroku. Nah, sekarang gimana caranya codingan kita ini kita deploy ke Heroku. Nah, ini sebelumnya karena kita udah deploy ke Firebase, kita jadi satu folder di public ya. Jadi mungkin kita bisa ke cd public. Nah, kita mulainya dari sini aja. Ini kan codingan kita semua kan, CSS, font, images. Nah, ini kan codingan kita semua di sini kan. Jadi kita mulainya dari folder public aja gitu. Oke. Sekarang dibilang create your first app and deploy your code to running Dinosaurus ya.
Coba. Nah, app name-nya misalnya PWA ya. PWA OSPT sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, ini sama nih, ada pengecekan juga supaya unik ya. Nah, kalau udah ada kayak gitu, is not available. Oke, regionnya ada 2 doang, Eropa sama United States. Saya pilih US ya. Oke, dia proses build projectnya. Nah, ini udah jadi. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau konekin ke GitHub, kita bisa pakai GitHub sini. Nah, sama kayak Firebase login, Heroku juga punya Heroku login. Baru kita masuk ke projectnya, kita git init, baru kita tambahin remote-nya, remote origin kalau di git kemarin ya. Kemudian git add, git add all, git commit misalnya apa, git push Heroku master, selesai. Persis banget caranya, konsepnya sama yang ketika kita deploy di github.io. Ketika kita init Firebase juga sama ya konsepnya ya. Yuk kita coba yuk. Heroku login. Jadi kawan-kawan sebenarnya juga bisa nih, kalau misalnya nanti aplikasinya ada database, kalian bisa misalnya Postgres database-nya, kalian bisa install di Heroku ini database-nya, entah MySQL, nggak enak banget sebelumnya, MySQL, udahlah pokoknya MySQL gitu ya, atau PostgreSQL. Nah, press any key to open the browser to login. Kita klik aja apa aja key-nya, sembarang. Nanti dia akan open tab lagi di browser kayak Firebase kemarin ya. Nanti kita tinggal login. Mana nggak kebuka, dia melawan. Woi. Nah, dia ngebuka. Kita login. Tuk. Nanti di sini bakalan done ya. Dia ngelogin, ini udah selesai. Konsepnya kayak Firebase banget ya, persis ya. Tahu yang mana yang ikut gitu. Nah, ini login as kode kita ya. Selesai, kita udah selesai login lah. Selanjutnya kita disuruh masuk ke project kita. Kita udah masuk di folder public, di mana codingan kita ada yang ini. Karena kita nggak butuh Firebase ini ya. Selanjutnya saya git init, artinya initialize gitnya ya, sama persis kayak kemarin. Kemudian kita add originnya, Heroku git remote. Ini perintah buat istilahnya nambahin repository yang ada di git, yang ada di Herokunya lah gitu, repository Herokunya. Nah, dia ngupdate ini ya kayaknya, Heroku update available from, oke. Jadi kita nambahin, nah dia nambahin sebenarnya ini git.heroku.com/pwa.ospt.git. Jadi kita nambahin git yang di Herokunya sebagai tujuannya sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal lakuin perintah 3 ini deh, git add all, git commit message-nya apa, terus git push Heroku master. Kita coba git add all, kita tambahkan semua file dan directory yang ada. Setelah udah git commit min m, kita tambahkan commit message-nya, deploy with Heroku, git push apa tadi, Heroku master. Kita push ke Heroku, sebentar, git remote origin ya. Gimana sih git remote? Kita cara ngeliat list git remote origin ya, origin git. Maksud saya mau nunjukin sebentar, show origin remote git. Saya lupa perintahnya. Jadi maksudnya saya mau nunjukin apa, remote-nya tuh ada apa aja gitu ya. Nah, git remote min v, ampun, git remote min v. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini ada Heroku. Makanya ketika kita nge-push git push Heroku master, artinya kita push ke Heroku ini, origin Heroku, ke branch master gitu ya. Where? Jadi ini perintah Heroku yang perintah tadi itu, yang ini nih, Heroku git remote ini, itu nambahin remote-nya si Heroku, yaitu nantinya di remote ini ada Heroku namanya. Nah, meledak kan? Biasa itu, biar aja udah. Ketika kita nge-push, dia meledak. Kenapa? No default language could default for this app. Kenapa dia nggak mau?
Method not allowed, suka-suka lu lah. Nah, kita cari tahu ya. Nah, ini pause dulu biar jangan lama. Kawan-kawan, solusinya dapat ya. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa si Heroku ini kan bisa support Node.js, bisa support Ruby, bisa support PHP, banyak hal kan. Nah, terkait codingan saya ini yang saya upload ini kan tentang HTML ya, HTML CSS biasa lah. Nah, setelah saya cari bahwa itu terkait dengan build packs-nya, namanya build packs gitu ya. Jadi kita mau ngebuat ini sebagai apa? Sebagai PHP atau sebagai apa? Nah, untuk kasusnya saya ketika saya cari dibilang bahwa saya pakai yang statik aja gitu. Nah, jadi maksudnya adalah saya pakai ini. Saya jalankan yang ini. Ya, nggak kelihatan lagi. Bentar ya. Nah, saya jalankan Heroku build pack set. Saya set build pack-nya ke build pack static ini. Nah, jadi ada build pack namanya static. Jadi untuk case HTML CSS saya doang, website ini, atau kalian kalau buat portofolio kan. Nah, jadi ini nih. Kalian bisa baca bahwa kita harus tambahin static JSON file, terus kita harus set build pack-nya ke static git, baru kita bisa nge-push tanpa error yang tadi. Nah, tapi kita harus kasih tahu rootnya di mana. Karena memang isunya ini codingan saya udah terkontaminasi ya sama Firebase ya. Jadi udah dalam folder public. Jadi saya harus bikin static JSON, kasih tahu root folder itu si public ini. Gitu ya. Jadi intinya langkah pertama yang harus dijalanin adalah set build pack-nya ke static ini, build pack static ini. Nah, kalian bisa cari di nih, namanya Heroku build pack static. Ya, bisa cari di Google kayak gini sih. Nah, setelah itu kalian harus membuat file namanya static.json yang mana isinya kalian bisa arahkan ke root folder ya, yaitu isinya public kan, karena ini rootnya nih, bukan dari luar ya. Selanjutnya kalau udah kalian udah tambahin, terus kalian udah tambahin static.json-nya, kalian udah set build pack yang static, kalian tinggal git add all lagi. Git status sudah ada, git commit. Misalnya kalian tambahkan add static JSON. Misalnya ya. Kalian tinggal git push Heroku master. Otomatis si Heroku bakalan ngambil codingan kita lah, nge-build. Nah, kalau udah pernah, dia everything up to date. Nah, oke. Misalnya gimana caranya? Oh, saya buat perubahan aja deh. Misalnya indeks HTML saya ubah. Cuma buat apa sih, ngubah gitu ya, supaya dia ngupload ulang. Misalkannya saya tambah satu menu. Hola gitu ya. Supaya ada perubahan doang gitu sih tujuannya. Kemudian saya tambahkan filenya git add all. Nah, kayak gini nanti. Git status commit ya. Try change code. Aduh, code-nya kurang. Git push Heroku master. Nanti bakal nge-push lagi nih perubahan-perubahan yang ada. Nah, dia bakalan ngejalanin ini. Nah, di-upload file yang berubah. Nah, disinilah kita bisa akses codingan yang udah ke-deploy. Nama projectnya .herokuapp.com. Not found dong, makasih. Bubar. Kenapa nggak bisa? Kita coba. Wah, ini menyebalkan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini errornya nih. Tuh, saya nggak kelihatan. Sebentar. Kalian bisa lihat di sini ketika kalian deploy di overview ya. Kalau ada error. BTW kalian untuk bisa ngejalanin perintah Heroku ini, kayak tadi Heroku login, sama kayak Firebase ya. Kalian harus install Firebase CLI. Nah, sekarang kalian harus install Heroku CLI. Tadi saya lupa kasih tahu di awal. Sebentar, saya refresh. Ini saya udah jalanin belum ya? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di overview. Jadi nanti ada lognya, kalian nge-buildnya gagal atau berhasil. Nah, ini sempat berhasil tadi nih. Nah, kalau berhasil dia bilang kayak gini. Terus yang sempat gagal juga kalian ada history lognya. Makanya ini nanti Heroku bisa dipakai buat auto build juga ya.
Soalnya yang tadi ini error gitu ya. Nah ini error ini, yang tadi error app not compatible with build pack gitu kan. Oh dia nggak support ya sama si static ya. Yang terakhir mana sih? Oke, gagal berhasil, tapi nggak bisa dibuka open app. Nah ini ngeledek nih, misalnya build pack Heroku for HTML only misalnya ya. Nah dibilang ini tadi saya dapat info dari dia juga nih, Heroku build pack static, kasih rootnya public, indicating which directory content your static asset. Saya udah ikutin, cuma errornya malah di not found nginx. Coba Heroku 404 not found nginx. Nah ini kita cari barang-barang aja deh, kayaknya nggak rumit sih. Terus dibilang error build pack issue. Oke. Nah, kalau kita udah pakai ini ya. Build pack si apa? Git push Heroku master. Oke, by default set to public HTML. DIST. Nah ini saya set public, perlu kayak gini kah? Kalau saya lihat di sini ada slashnya gitu, ngaruh nggak ya? Coba ya. Git status, dia ada perubahan. Git add all, git add titik, modify static JSON, git push Heroku master. Kita coba ya. Nah ini dia deploy lagi, upload lagi, kita coba. Ding. Moga-moga bisa ya setelah ditambahin slash. Ya nggak bisa juga, bubar. Ini saya nunduk karena nggak kelihatan nih. Bikin malu aja ini, apa ini? Roots HTML, index HTML. HTTP only, basic out. Kenapa jadi rumit ini? Saya post lagi ya. Ini lucu banget sih. Berarti memang recommended paling gampang kalau simple gitu static HTML GitHub Pages oke lah ya, Firebase oke. Bukan ngebandingin nih, cuma Heroku agak menyebalkan ya. Jadi ketika cari nih ada nih how to run simple HTML, CSS, JavaScript application on Heroku ya. Dan saya nangkep konsep ini. Jadi dia intinya ngejalanin sebagai project PHP, nanti dibuat composer, nanti dibuat index.php. Ketika ini diakses pertama kali kan dia baca index.php. Dia include index.html. Jadi sebenarnya index.html kita dibungkus pakai PHP. Ini solusinya cukup oke sih. Saya coba jalan nih, contoh jalan nih. Di jalan udah running nih. Jadi intinya ini saya hapus. Yang kalian harus lakuin adalah nah ini Heroku build pack clear, karena tadi kita udah sempat bikin build pack static kan. Dah. Setelah udah clear, kalian bikin static.json-nya jadi slash. Maksudnya root foldernya slash aja. Abis itu bikin file index.php, isinya include once index.html. Kita jalanin file inilah, ngambil file ini. Terus udah sih, ketika udah ditambahin ini, nah misalnya saya ubah ya. Untuk ngecek perubahannya ini saya hapus. Harusnya si hola ini hilang. Enggak ada holanya juga. Oh ini ketika layarnya kecil kali ya. Nah coba holanya ada nggak? Nah ini ada hola kan, harusnya nanti hilang ya. Nah setelah kalian hapus build pack clearnya, git add titik, cek dulu, git commit lagi, deploy nih gitu, git push Heroku master. Jadi intinya kita ngakalin pakai index PHP, jadi dia jalan kan index PHP, terus index PHP nya manggil index HTML kita. Nah ini makanya dia ngebaca PHP, dijalanin versi 74, dijalanin Apache, dijalanin Nginx. Sebenarnya menurut saya mubazir sih ya, cuma static HTML, CSS, JavaScript, tapi kita pakai web server gitu. Apache itu web server ya, PHP itu programming language. Padahal kita nggak pakai PHP-nya, itu kayak useless gitu nggak sih, sia-sia. Tapi kita set kayak gitu supaya aplikasi kita jalan. Not recommended for me ya, asik. Saik. Nah kita akses,
maka dia loading. Nah ini teman-teman bisa lihat versinya versi 11, jadi setiap kali kita nge-push jadi naik versi ya, karena saya udah 11 kali. Nah ini holanya hilang ya. Begitu sih pakai Heroku. Saya summary-in ya, jadi supaya kawan-kawan nggak bingung. Yang pertama kawan-kawan harus install Heroku CLI. Apa tulisannya, jangan delete yang tadi kawan, mengerikan. Yang kedua kawan-kawan harus Heroku login seperti biasa. Jangan lupa sebelum login kawan-kawan pastikan dulu daftar Heroku ya. Heroku login. Kemudian kawan-kawan nggak perlu set build packs, tapi kalau memang diperlukan kalian bisa nih kalian bisa clearin dulu build packsnya. Sebenarnya ini nggak butuh ya, ini nggak perlu, ini cuma in case dibutuhkan aja. Sebenarnya ini nggak perlu, opsional, kalau perlu aja. Kemudian kalian buat file composer.json diisi sama ini nih. Composer.json cuma gini doang nih, tuh curly bracket doang kosong isinya. Nah kemudian buat file index.php isinya include file HTML kita. Ini cara aneh banget menurut saya sih. Udah ya. Kemudian buat static.json ini nggak perlu sih ya sebenarnya. Ini udah nggak perlu nih, udah nggak perlu sama sekali sebenarnya. Coba ya kita uji, saya hapus ya. Nah sebenarnya ini doang sih langkahnya. Saya clear git status, harusnya deleted, git add all, git commit, delete static json, karena menurut saya udah nggak butuh sih. Git push Heroku master, memastikan doang ya bahwa itu udah nggak perlu. Dan dia naik versi jadi versi ke 12. Nah ini PHP detected dibungkus pakai PHP jadi aplikasi kita. Ini aneh banget sih kalau memang cuma begini caranya ya. Nggak ngaruh ya, tetap jalan aplikasinya ya. Jadi intinya install Heroku CLI, daftar Heroku login. Ini juga nggak butuh sebenarnya. Nah kita cukup bikin komposer supaya dia dianggap seolah-olah file PHP gitu ya, project PHP. Kemudian buat index.php isinya include once, index HTML. That's it. Oke, thank you. Lanjut di video berikutnya.